Assalamualaikum Sobat Banglen. Kali ini kita akan membahas tentang keutamaan menjadi hafiz Quran. Sebelum ke videonya, mari bantu kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Mari kita menuju videonya. Mukjizat dan keberkahan Al-Quran benar-benar menakjubkan. Tak hanya pembaca dan penghafalnya saja yang mendapatkan keuntungan, mereka yang mengimani dan mengamalkan isi Al-Quran juga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dari Ali karamallahu wajhah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, lalu menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga, dan Allah menjaminnya untuk memberi syafaat kepada 10 orang keluarga yang kesemuanya telah diwajibkan masuk neraka." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Anas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosa yang akan datang dan yang telah lalu akan diampuni. Dan barang siapa mengajarkan Al-Quran pada anaknya sehingga menjadi hafiz Quran, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama, dan dikatakan kepada anaknya, mulailah membaca Al-Quran." Ketika anaknya mulai membaca satu ayat Al-Quran, maka ayahnya dinaikkan 1 derajat. Demikian terus ditingkatkan derajatnya hingga tamat bacaannya. Adapun beberapa keutamaan hafiz Quran diantaranya: pertama, didahulukan menjadi imam salat berjamaah. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika dalam hafalan Al-Qur'an mereka sama, maka didahulukan yang paling paham dengan sunnah, dan seseorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang kedua, diutamakan menjadi pemimpin. Ketika Umar radhiyallahu an menjadi khalifah, beliau menunjuk Nafi bin Abdul Haris untuk menjadi gubernur di Mekah. Kemudian Umar mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat kitab Al-Quran, dan Allah menghinakan kaum yang lain juga karena Al-Quran." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang ketiga, selalu ditemani malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran, dia berusaha menghafalnya dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapat 2 pahala." Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, ketika meninggal akan didahulukan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an pernah bercerita, Nabi SAW menggabungkan 2 jenazah Uhud dalam 1 kain kafan. Setiap hendak memakamkan, beliau bertanya, siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Kemudian Nabi SAW memposisikan yang paling banyak hafalannya di posisi paling dekat dengan lahat. Lalu beliau bersabda, "Saya akan menjadi saksi bagi mereka kelak di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Yang kelima, kedudukan di surga sesuai banyaknya ayat yang dihafal. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ditawarkan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya,
baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu menartilkan Al-Quran ketika di dunia, karena kedudukan di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi. Yang keenam, Al-Quran akan memberi syafaat. Beruntunglah jika kamu merupakan seorang hafiz atau hafizah, karena Al-Quran akan menjadi penolongmu. Dari Abu Ummamah Al-Bahili radhiyallahu an bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rajinlah membaca Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat, lalu dia berkata, ya Allah, berikanlah dia perhiasan. Lalu Allah berikan seorang hafiz Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran memintanya lagi, ya Allah, tambahkanlah untuknya. Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia meminta lagi, ya Allah, ridhoilah dia. Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada hafiz Al-Quran, bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedelapan, kelak di akhirat orang tuanya akan diberikan mahkota cahaya. Dari Buraidah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota kepada orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti cahaya matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Hakim. Yang kesembilan, golongan manusia terbaik. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Utsman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran maka dia akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan mengalami kesulitan dalam membacanya, maka baginya dua pahala. Sebagai umat muslim, kita dianugerahkan kitab suci Al-Quran untuk menyempurnakan petunjuk-petunjuk Allah agar kita mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Masya Allah, sungguh kenikmatan yang luar biasa bukan, jika kita mampu menjadi hafiz atau hafizah. Semoga Allah meridhoi kita atau keturunan kita menjadi penghafal Al-Quran. Mari kita mulai bersama menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Terima kasih kepada sahabat Bang Len yang telah menyaksikan tayangan ini hingga selesai. Mari kita sama-sama belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mari bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tentunya share ke media sosial kalian. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.